Salam. Dari seluruh rangkaian pembacaan ini disimpulkan dalam tema yang agak panjang, menyatakan dan meneladani cinta kasih dan kepedulian Yesus. Supaya lebih mudah dan kita lebih fokus, saya kasih judul yang lebih pendek, pemulihan. Bicara tentang Yohanes 21 ini bicara tentang pemulihan. Ada 7 orang murid Yesus yang berkumpul di satu tempat yang sudah hendak berhenti menjadi murid. Berhenti. Jadi mereka ini berkumpul 7 orang itu ingin kembali ke pekerjaan awal, yaitu menjadi nelayan. Kenapa? Ya karena mereka sedang punya masalah besar. Ada pergumulan besar bahwa Yesus yang mati itu walaupun disebut orang bangkit tidak lagi memberi jaminan apa-apa. Sehingga mungkin dia bilang lebih baik kita kembali mandodos. Apalagi mau diharap. Guru sudah tidak ada. Semua sudah berakhir. Untuk itu mari kita pulang ke pekerjaan lama kita. Makanya waktu Petrus ambil keputusan, saya mau pergi menangkap ikan. 6 temannya lainnya katakan kami ikut. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kekuatan. Sudah berada dalam kondisi yang tidak bertenaga. Kira-kira itu gambaran situasinya. Lalu kemudian Yesus menampakkan dirinya di sana. Apa yang dilakukannya? Tradisi kita itu dan hampir tradisi orang di mana-mana mulai dari zaman dulu tradisi Yahudi bahwa makan bersama itu adalah tempat pemulihan. Makanya itu kalau ada apa-apa baik itu orang bermasalah atau acara apapun biasanya ditutup dengan makan bersama. Makan bersama itu bukan hanya tradisinya orang Toraja dan Mamasa atau orang Mesawa dan seterusnya. Tradisi itu sudah ada jauh sebelum kita. Itu tradisi itu disebut ekaristi, bukan perjamuan. Ekaristi itu tradisi makan bersama yang hendak menandakan bahwa apa itu makan bersama. Makan bersama itu bukan pekerjaan biasa. Dalam kelompok orang Yahudi itu hanya bos yang boleh makan bersama dengan bos. Hanya tuan yang boleh makan bersama dengan tuan. Waktu Yesus makan bersama dengan siapa? Apa kata orang? Waktu dia ke rumah Zakheus makan, apa kata orang? Dia makan di rumah. Toh? Artinya apa? Tidak boleh. Waktu dia bersama dengan perempuan pelacur, orang katakan dia berteman dengan pelacur, apalagi mau makan bersama dengan pelacur. Yesus datang selalu menggunakan simbol ini. Kalau kita membaca Lukas maka ada 10 kali bicara tentang bagaimana mereka membuat sebuah perjamuan. Pesta perjamuan dan peristiwa perkawinan di Kana juga hendak menggambarkan bahwa ada tempat di mana mereka sedang membangun hubungan. Bagaimana pesta perjamuan di Kana itu. Bukan bicara tentang Yesus berubah air menjadi anggur saja, tetapi hendak menyatakan bahwa Yesus sebagai Nabi hadir di tengah-tengah masyarakat biasa dan mau berkata bahwa kita semua sama. Jadi kalau ada apa-apa, tradisi kita kalau orang sudah potong babi atau kerbau atau sapi, itu bertanda apa? Itu bertanda bahwa masalah yang kemarin kalau ini ada masalah sudah selesai. Kalau syukuran kita potong babi, potong sapi, ayam dan seterusnya, kita menyatakan apa? Segala sesuatu telah selesai. Ini puncak dari semuanya. Makan bersama di pagi itu, sarapan bersama di pagi itu adalah simbol pemulihan. Yesus tidak bilang, apa kamu ini murid-murid, begini keadaan, masa bubar kok? Toh? Tidak. Beberapa lagu kita dengarkan tadi semua bicara tentang kematiannya adalah proses pemulihan. Yesus datang tidak pernah berkata, kasihan kamu ini. Kita ini sudah selesai menderita begini, disalib moki begini, dikubur begini, kalian malah terhambur. Tidak. Di situ perbedaan kita dengan Tuhan. Dia datang dalam bentuk yang berbeda. Yesus hadir mengubah kebuntuan menjadi keberuntungan. Setelah sepanjang malam mereka mencari ikan, luar dari Tuhan semua sia-sia. Bukan mereka tidak punya pengalaman. Mereka punya pengalaman. Mereka nelayan yang hebat. Mereka dipanggil dari tempat yang sama. Lalu kemudian mereka kembali ke tempat itu. Tapi mereka tidak lagi untuk pekerjaan itu. Sehingga mereka tidak dapat apa-apa.
Itulah sebenarnya kalau kita sudah diutus untuk pekerjaan tertentu dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam tanggung jawab apapun itu, kerjakanlah. Karena kalau engkau kembali kepada pekerjaan lamamu, mungkin akan terjadi hal seperti ini. Karena bukan untuk itu engkau dipanggil. Yesus mengubah kebuntuan menjadi keberuntungan. 153 untuk satu kali tebar. Lalu kemudian tebarnya di tempat yang berbeda dari tradisi. Kenapa harus sebelah kanan? Kenapa jumlahnya harus dihitung? Hendak menyatakan kepada kita bahwa ini perkara yang real, bukan bohong-bohong. Jelas, sampai jumlah ikan dijelaskan, dan dijelaskan kenapa jalannya tidak koyak. Artinya apa? Kalau engkau mendapat sesuatu dari Tuhan, hitung dengan baik, lalu sampaikan kepada Tuhan pengucapan syukurmu. Kalau jalanmu tidak koyak, berpikirlah bahwa itu bukan karena kemampuanmu, tapi sungguh-sungguh kemurahan Tuhan. 153 ikan jala tidak koyak, itu bertanda ada kekuatan lain yang sedang bekerja di balik peristiwa itu. Sepanjang malam tidak mendapat apa-apa, lalu kemudian tiba-tiba bisa mendapatkan ikan sebanyak itu. Hitung dengan baik. 153 itu bukan jumlah yang diletakkan saja dalam kitab suci, tapi dia menyatakan kepada kita bahwa kalau engkau mendapat, saya ulangi, kalau engkau mendapat berkat Tuhan, hitung dengan baik. Lalu katakan bahwa jumlah ini terlalu besar dan pantas untuk disyukuri. Kenapa sekali lagi? Kenapa dikatakan jala tidak koyak? Hal mustahil dengan jumlah ikan sebanyak itu. Jala tidak koyak. Kenapa bisa jala tidak koyak? Jala tidak koyak karena Kristus adalah pelaku dari peristiwa itu. Demikian hidup kita sesungguhnya. Kita semua dipulihkan oleh Tuhan. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Hitung dengan baik, lalu datang kembali kepada Tuhan mengucap syukur. Coba bayangkan seberapa kekuatan kita. Tapi kalau kita kemudian menikmati berkat Tuhan yang melimpah luar biasa itu, dan kita tidak sakit, dan kita tidak sedang dalam pergumulan, dan kita tidak sedang bermasalah, itu berarti bahwa ada yang menjaga jala itu. Ada yang memberi kita kekuatan, ada yang memberi kita kemampuan. Mari kita pulih dalam hidup kita. Kunci keberhasilan adalah mendengar suara Tuhan. Buang ke kanan. Tidak ada perlawanan dari murid-murid. Mereka segera melakukannya. Ke kanan. Tradisi yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Harusnya mereka berkata, bos, kami itu hanya tukang kayu. Saya nelayan dari dulu. Masa kamu yang harus ajari saya cara buang jala supaya dapat banyak? Tapi tidak. Mereka melakukan itu karena apa? Dengar suara Tuhan. Ada banyak hal-hal yang dalam hidup ini sepertinya mustahil kita lakukan. Tapi kalau suara Tuhan kita dengarkan dengan baik, apapun yang kau kerjakan akan memberi hasil. Semalam-malaman dalam kesialan, kehadiran Kristus mengubah kebuntungan menjadi keuntungan. Pemulihan ini diakhiri dengan Ekaristi, makan bersama. Simbol yang menandakan bahwa antara yang sudah mati dan bangkit, antara guru tradisi kemarin, antara guru dan murid masih berlaku di hari pagi itu. Sekalipun yang hadir sudah adalah Tuhan, dia sudah bangkit dari orang mati, tapi tradisi Ekaristi itu dilanjutkan. Kristus mau bilang apa? Berkumpul di sini. Simbol ini simbol pemulihan. Nanti sudah sarapan, baru dia bilang kepada Thomas, gembalakan domba-dombaku. Kalau kita baca selanjutnya, berkali-kali ditanya, 3 kali ditanya, untuk memperjelas bahwa engkau pulih. Kemarin apa yang terjadi sudah diampuni. Sekarang mulai hidup baru. Lalu kemudian dia dipulihkan untuk pekerjaan yang besar. Ada tradisi Yahudi, domba yang paling nakal biasanya ditangkap oleh gembalanya, lalu dipelecokkan pahanya, dipatahkan pangkal pahanya, dilepaskan. Bahkan ada yang sampai 2 pahanya dilepaskan supaya dia tidak bisa berjalan. Waktu domba itu tidak bisa berjalan, lamanya pemulihan sekitar 2-3 bulan. Sang gembala biasanya menggendong domba itu di atas pundaknya. Makanya kalau kita lihat gambar-gambar toh, biasa ada Yesus gendong-gendong domba. Itu sebenarnya tradisi Yahudi. Mau dikatakan kalau sudah dipatahkan, dia rawat selama 2-3 bulan. Domba itu bilang apa? Baik sekali ini tuanku.
Dia lupa kalau tuannya yang kasih pelecokkan, patahkan kakinya. Baik sekali nih tuanku. Makanya sesudah sembuh, domba itu akan menjadi domba paling setia. Kenapa dia setia? Karena dia tahu tuannya begitu mengasihinya. Selama 2-3 bulan dia tidak pernah injak tanah. Dia digendong, dia dibawa ke sana kemari, dia diberi rumput spesial, dia diberi minum secara khusus. Lalu kemudian ketika dia sembuh, dia bilang apa? Tuhan, terima kasih untuk Engkau pelihara saya 3 bulan. Sekarang saya harus menjadi domba yang paling setia karena saya sudah dirawat, saya sudah disayangi. Maka dia menjadi domba terdepan dalam seluruh perjalanan gembala itu. Begitu cara membentuk pemimpin di kawanan domba. Kita biasanya sedikit saja ada masalah, belum dibelecokkan. Padahal pergumulan-pergumulan itu dalam keluarga, di dalam gereja adalah pergumulan dan proses membuat kita menjadi pemimpin yang hebat ke depan. Ya, memang harus ada badai. Dalam keluarga ada badai, dalam jemaat juga ada badai. Tapi kenapa ada badai? Kalau Anda pergi, kami baru pulang ke pantai, semakin kencang perahu bergoyang, semakin kuat kita berpegang. Semakin kencang perahu bergoyang, semakin berpelukan penumpang. Bukan sebaliknya, pada saat perahu bergoyang melompatlah penumpang. Pada saat rumah tangga goyang minta cerai. Salah. Justru di tengah badai itu kita bilang, wah badai makin kencang, angin makin kuat, mari kita berpelukan, kita hadapi hari esok, berpegang dengan kuat, karena ini badai segera akan berlalu. Jangan katakan naik, tidak pernah kita rukun rumah tangga ini ibu. Bagaimana kalau melapor Moki? Nah, salah itu. Justru dikatakan, melapurlah bahwa dukung kami dalam doa. Kami mau berpegang kuat agar badai ini bisa berlalu. Sebab sesudah hujan tampak pelangi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah pinggir pantai. Beberapa waktu yang lalu kami ada di pinggir pantai. Di pinggir pantai itu kami disuruh menghafal 1 Petrus 3 ayat 1 ayat 8 sampai 12. Banyak yang marah, Pak Pendeta, kenapa kita disuruh hafal ayat? Ini kami sudah tua. Ya, saya bilang karena sudah tua, hafallah supaya tidak mati dengan tanpa hafalan. Saya memang biasa begitu, tapi saya tahu ada banyak yang tersinggung, tapi biarlah. Saya mau katakan begini, paling tidak saya yang hafal ayat itu. Bunyinya begini. Dan akhirnya, saudara-saudara, hendaklah kamu sehias kata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah engkau memberkati, karena untuk itulah engkau dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permintaan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kenapa saya ceritakan ini? Satu cerita. Ada seorang bapak berjalan di pinggir pantai dan merasa bahwa pertama dia berjalan ada 4 tapak kaki. Biasa kita lihat gambar itu ada ilustrasi, ada telapak kaki. Lalu kemudian dalam perjalanan itu dia merasa bahwa Tuhan tidak ada. Entah berapa puluh kilo perjalanan dia lihat tidak ada lagi tapak kaki. Tinggal 2 tapak kaki. Dia marah, Tuhan kamu di mana? Aku sedang berjalan sendiri, Tuhan di mana? Tuhan bilang apa? Kau lihat, tapak kaki itu penuh dengan darah. Coba periksa kakimu. Apakah tapak kakimu berdarah? Ternyata tidak. Tuhan katakan kepadanya, aku sedang menggendongmu. Tapak kaki yang 2 itu tinggal tapak kakiku. Engkau sudah ada di pundakku, tapi engkau tidak pernah mengerti bagaimana aku mengasihimu. Demikian perjalanan hidup kita. Mari hari ini dalam renungan firman Tuhan kita harus dipulihkan. Belajar memandang sesuatu dengan positif. Belajar melihat sesuatu untuk dipulihkan. Ada persoalan dalam keluarga, berpikirlah untuk memulihkannya. Jangan menjadi hakim, jangan menjadi ahli Taurat, jangan menjadi orang-orang Farisi. Jadilah seperti Yesus. Waktu murid-murid lari, dia datang katakan, kembalilah, engkau kupanggil untuk pekerjaan yang besar. Selamat menikmati Paskah.
dan selamat menikmati pemulihan dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita.